Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Asrika Mawaddawa Rohmah, NIM 2023-42085 dari Prodi S1 Teknik Industri. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu studi kasus yang terjadi pada tahun 2018. Di mana studi kasus ini saya review untuk memenuhi mata kuliah Literasi Digital oleh dosen pengampu Bapak Nur Hasan Asidik. Baiklah, untuk tidak berlama lagi, saya akan coba share screen. Baiklah, untuk studi kasus kali ini, saya mengambil beberapa referensi, yaitu dari kompas.com, detik.com, tirta.id, ntempo.co, dan hukumonline.com. Kasus ini berasal dari salah satu guru honorer, di mana studi kasus ini berjudul Kasus Baik Nuril yang terjadi pada tahun 2018. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini terkait dengan latar belakang, proses hukum, dan juga akhir kasus. Nah, latar belakang sendiri, Baik Nuril Maknun adalah seorang guru honorer di SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, di mana ia adalah salah satu korban yang menyampaikan verbal, di mana dia mendapatkan kekerasan secara pelecehan oleh kepala sekolahnya yang sering menelpon dan mengechatnya dengan chatan yang mengandung muatan seksi ataupun bersifat pelecehan. Hal ini tentu saja membuat baik Nuril merasa tidak nyaman. Dia merasa terancam, dia merasa tidak bisa menjadi seorang guru yang layak. Alhasil, untuk melindungi dirinya, dia pun membuat sebuah bukti dengan merekam baik itu percakapan ataupun chat dari pihak terkait, yaitu kepala sekolah, agar dia dapat membela dirinya ketika kepala sekolah tersebut mencoba untuk melecehkannya kembali. Ironisnya, rekaman yang dia anggap sebagai bentuk pembelaan diri menjadi ancaman dan juga serangan balik kepada si Baik Nuril ini, di mana ia dilaporkan oleh kepala sekolah kepada pihak berwajib atas tuduhan penyebaran rekaman tanpa izin yang melanggar Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 1 tentang distribusi konten yang memuat asusila. Kasus ini tentu saja mengalami proses hukum yang cukup panjang, di mana pada tahun 2017, Baik Nuril divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Mataram. Hal ini tentu saja tidak turut serta-merta berakhir di situ, tapi Kejaksaan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, di mana pada tahun 2018, akhirnya Mahkamah Agung menyatakan Nuril bersalah dan ia dijatuhkan 6 bulan penjara dengan denda 500 juta. Eh, Pernyataan ini tentu saja membuat kalangan masyarakat, aktivis, HAM, dan kelompok masyarakat sipil marah dan geram dengan hukum yang ada di Indonesia, karena pada dasarnya kita sama-sama tahu bahwa baik Nuril sendiri itu adalah korban yang terancam oleh bukti yang dia siapkan sebagai pelindung diri. Hal ini tentu saja menjadi salah satu bentuk aksi dari masyarakat, di mana mereka membuat sebuah petisi online yang mengisi untuk membebaskan si Nuril ini, bahwasanya dia tidak bersalah. Justru itu adalah pembelaan diri dia melindungi dari pelaku pelecehan seksual. Hal itu berakhir dengan desakan publik yang terus menguat, termasuk petisi online yang telah diisi sebanyak 200.000 tanda tangan. Terus pada akhirnya Presiden Jokowi pun memberikan amnesti kepada Baik Nuril pada tahun 2019 sehingga ia pun bebas dari hukuman pidana. Nah, kesimpulan dari kasus ini,
Ada tiga hal yang saya dapat. Yang pertama itu perlunya perlindungan korban kekerasan seksual, di mana mereka yang merasakan dirinya mengalami kekerasan baik itu dari catcalling ataupun perlakuan, perlu adanya perlindungan. Selain itu, yang kedua tentu saja revisi Undang-Undang ITE agar lebih baik dan lebih adil sehingga masyarakat tidak menyalahgunakan dan mengartikan ini secara multitafsir. Terus yang terakhir tentu saja perlunya kesadaran masyarakat tentang hak digital dan hukum. Jadi kita disuruh untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan teknologi digital di era sekarang. Baiklah, itu dia tadi review studi kasus eh, baik Nuril. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview satu studi kasus lagi, yang dimana studi kasus ini membahas tentang bagaimana pengaruh jejak digital terhadap eh, kita dalam dunia pekerjaan. Saya akan mencoba share screen. Nah, adapun tiga hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, itu berkaitan dengan latar belakang, kejadian, dan juga akibat. Untuk sumber referensinya sendiri, saya mengambil dari dua referensi, yaitu dari CNN.com dan juga Guardian.com. Latar belakang kasus ini sendiri, Justin Sacco diketahui adalah seorang eksekutif PR, public relation di sebuah perusahaan media besar atau EIC, di mana kejadian ini bermula ketika Justin Sacco sedang berada di pesawat dan ia mengetik sesuatu di tweetnya ketika perjalanan menuju Afrika. Nah, kejadian ini bermula sebelum si Justin ini meninggal, yaitu tepatnya di tahun 2013. Si Justin akan berangkat menuju Afrika. Nah, sebelum dia menaiki pesawat ke Afrika Selatan, ia menulis sebuah cuitan yang cukup sarkastik di Twitter yang berbunyi, pergi ke Afrika, semoga aku tidak terkena AIDS. Bercanda, aku orang kulit putih. Nah, tweetnya ini langsung menjadi viral saat ia masih berada di dalam pesawat, yang dimana kita tahu bahwa ketika kita lagi berada di atas pesawat, kita dalam kondisi tanpa akses internet. Nah, tagar hashtag just has Justin landed yet menjadi trending global dan banyak orang menuduhnya bersikap rasis dan tidak peka. Akibat dari tweetnya tadi, Justin langsung dipecat oleh perusahaannya begitu dia mendarat, terus jejak digitalnya menjadi permanen. Nah, meskipun si Justin ini sudah meminta maaf, menghapus tweetannya, namanya akan tetap terus muncul di penanda pencarian Google dengan kasus rasis tersebut. Nah, selain itu, akibatnya ini si Justin juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan baru dalam waktu yang dekat karena reputasinya telah rusak di dunia maya. Oleh karena itu, teman-teman, ada tiga poin penting pelajaran yang dapat kita ambil dari studi kasus kali ini. Yang pertama, jejak digital itu bersifat permanen. Jadi, meskipun kita sudah menghapus, kita sudah meminta maaf, tangkapan layar atau arsip masih tetap bisa diakses dan digunakan. Selain itu, yang kedua, perusahaan pemeriksaan media sosial atau pelamar reputasi online dapat menjadi bahan pertimbangan oleh HRD. Jadi, ketika kita punya jejak digital yang tidak baik, branding kita tidak baik di dunia maya, HRD akan menimbang-nimbang nih, menerima atau tidaknya kita di sebuah pekerjaan yang kita lamar. And the last, tentu saja kesan profesional dan etika di internet itu penting, karena komentar, tweet, atau unggahan yang dinilai tidak pantas bisa berdampak langsung terhadap karir. Oke, tentu saja poin ketiga ini menyuruh kita untuk berhati-hati dalam menggunakan internet, bijak, taat, dan selalu waspada dalam pemakaian internet. Ya, itu dia tadi studi kasus kita kedua dan studi kasus kita pertama. Semoga studi kasus ini dapat menjadi bahan branding perbaikan untuk kita ke depan, dan semoga kita dapat menjadi lebih bijak dalam menggunakan media internet. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.